Ya, Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, nah saudara, kalimat doa ini menarik ya. Setelah kalimat-kalimat sebelumnya yang selalu berbicara tentang Tuhan, ya. Dimulai dari Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ya. Semua berkaitan dengan Tuhan, semua dengan kepentingan untuk Tuhan. Ya, nah menarik, baru disinilah ya doa ini tertuju kepada kita, tertuju kepada manusia. Ya, kalau tadi mu terus ya sebelumnya, nah mulai kalimat ini dan seterusnya, ya kalau kita perhatikan selalu ada kata kami. Berikanlah kami makanan, ya. Setelah ini baru ampunilah kami, ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, ya. Kami selanjutnya, ya. Nah, tentu ada maksud di baliknya, saudara. Nah, yang pertama kita akan mencoba memahami, ya, apa yang Tuhan Yesus maksud dengan kalimat ini, saudara. Ya, banyak orang menganggap bahwa kalimat doa yang satu ini tidak punya makna apa-apa atau tidak masuk akal, saudara. Kenapa? Karena menurut banyak orang yang secukupnya itu tidak ada. Dan orang-orang yang merasa cukup juga tidak ada. Ya, begitu juga mungkin ada banyak orang yang mengatakan bahwa cukup itu relatif. Cukup buat saya mungkin beda cukup dengan orang lain. Cukup untuk orang lain mungkin berbeda dari saya. Ya, ada orang yang mungkin merasa cukup hidup dengan uang pensiun yang mungkin hanya 1 juta 1 bulan. Oh, saya cukup. Ya. Tapi juga ada orang-orang yang terus berusaha menambah penghasilan karena merasa tidak cukup, saudara. Ya, dan kita tahu juga seperti para pejabat yang terlibat korupsi, kolusi, nepotisme, ya, mereka bukan orang yang kekurangan. Ya, gaji mereka besar, fasilitasnya juga mewah, bahkan gajinya juga naik terus tiap tahun, ya, tapi tetap saja, ya, tidak membawa mereka bebas dari korupsi. Ya, karena itu banyak orang sekali lagi mengatakan cukup itu relatif, ya. Bahkan mungkin cukup itu tidak ada, saudara. Ya. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, saudara, benarkah apa yang dikatakan banyak orang itu? Apakah benar cukup itu relatif? Apakah benar cukup itu tidak punya ukuran yang pasti karena tergantung karakter seseorang? Apakah benar yang secukupnya itu juga tidak ada karena yang ada adalah perasaan selalu kurang dan belum cukup? Ya. Nah, kalau kita hanya memusatkan pandangan kita pada realitas yang kasat mata di sekitar kita, saya sendiri juga mengakui, saudara, bahwa kesimpulan-kesimpulan tadi ada benarnya. Ya, cukup itu relatif, saudara. Ya, nah tapi masalahnya di sini. Ya, kalau ini benar, saudara, kalau yang kita tadi paparkan itu benar, cukup itu relatif. Ya, maka saudara, akibatnya adalah benar juga orang yang mengatakan bahwa doa Yesus yang memohon secukupnya itu tidak punya makna apa-apa. Ya kan? Ya, kalau cukup tadi relatif ya berarti doa ini nggak ada maknanya. Dan kalau kalimat doa Yesus ini tidak masuk akal, tidak ada maknanya, maka tidak masuk akal juga semua ajarannya. Ya, dan bila semua ajarannya diragukan, maka lenyaplah kredibilitas Tuhan Yesus. Dunia tidak perlu mempercayainya, saudara. Nah, tentu enggak begini, saudara. Ya, maka dari itu, saudara, reaksi kita yang paling pertama-tama seharusnya mengatakan tidak. Ya, cukup itu tidak relatif.
Kenapa tidak relatif? Ya, karena kita sebenarnya tahu kapan kita merasa cukup. Ya, cuma sayangnya kita begitu sering mengabaikannya. Ya, artinya kita tahu sebenarnya kapan rasa cukup itu muncul. Ya, ada batas yang jelas dan pasti antara rasa cukup dan rasa tidak cukup. Ya, atau lebih dari cukup. Dan semua orang ya tahu tentang hal ini, saudara-saudara. Ya. Jadi saudara-saudara, karena itu kalimat doa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya adalah sebuah peringatan kasih dari Yesus agar kita tahu batas supaya tidak celaka, saudara-saudara. Ya, nah sampai sini dulu ya, kita harus pahami, saudara-saudara. Kenapa kita katakan cukup itu tidak relatif? Ya, sekali lagi, karena kita sebagai manusia, ya, dianugerahkan, diberikan rasa untuk merasa cukup, ya. Dan siapapun saudara pasti tahu dan pasti mengerti apakah dia sudah mencapai rasa cukup itu atau belum. Ya, hanya saja masalahnya tadi, saudara, banyak orang sering mengabaikan rasa cukup itu. Ya, kenapa saudara kita diberikan rasa cukup? Ya, kita tahu rasa cukup ya. Contohnya saja saudara ketika kita makan. Ya, kenapa kita setelah makan beberapa sendok, sepiring nasi dan lauk pauk, lalu kita merasa kenyang dan merasa oh saya sudah cukup, nggak perlu nambah. Ya kan, ada rasa cukup dalam diri kita dan kita tahu itu, saudara. Ya, kenapa kita merasa oh hari ini saya sudah tidur cukup dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi, jadi saya nggak perlu tidur siang. Ya, kita merasa cukup dengan istirahat yang sudah kita lakukan, saudara. Ya, jadi ini tanda yang diberikan Tuhan kepada kita, ya, bahwa kita bisa merasakan rasa cukup, saudara. Ya, jadi sekali lagi itu sebabnya kita harus mengatakan cukup itu tidak relatif. Ya, kenapa? Karena sekali lagi kita tahu kapan kita merasa cukup. Ya, nah, saudara, ya, kalimat ini sekali lagi adalah peringatan dari Yesus supaya kita tahu batas, ya. Kapan saya merasa cukup, ya, supaya kita tidak celaka, saudara, ya. Nah, namun demikian sayangnya seringkali seperti tadi saya katakan, meskipun kita sudah tahu batasan rasa cukup itu, sering malah dengan sengaja kita langgar batasan itu, saudara. Ya, artinya kita sering tidak merasa cukup dengan yang secukupnya. Ya, ini bukan karena cukup itu relatif, tapi semata-mata karena ada ketamakan, ada keserakahan, ada kerakusan dalam diri kita. Yang kita biarkan, yang kita tidak jaga dan kita tidak sadari, inilah yang kemudian muncul di dalam diri kita, saudara. Ya, dan kita mungkin berpikir bahwa dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, memiliki sebanyak-banyaknya, maka terjaminlah kebahagiaan kita. Tapi ternyata tidak, saudara. Ya, dan kita terus mencari dan terus merasa tidak cukup, ya, dan bahkan kita mungkin digiring tanpa sadar ke arah malapetaka. Seperti orang yang mau mengobati rasa haus dengan air laut, saudara. Ketika orang minum air laut, dan dia minum terus, semakin banyak dia minum, semakin haus. Bukan mengobati hausnya. Ya, sampai akhirnya dia mati, kehausan, saudara. Ya, nah itu sebabnya mau dilihat di sini, saudara, bahwa lawan dari merasa cukup adalah tamak atau serakah. Di dalam tradisi pemikiran Kristen, ketamakan termasuk dalam kategori dosa utama atau dosa yang mematikan, the deadly sin.
Kenapa? Karena ketamakan dianggap sebagai induk yang melahirkan dosa-dosa lain. Atau biangnya dosa-dosa lain, saudara. Tamak pada hakikatnya didasari oleh rasa cinta kepada sesuatu. Tapi sayang sekali cinta itu amat berlebihan. Cinta itu melanggar batas kecukupan. Sehingga seperti bis yang remnya belum. Dia tidak lagi bisa dikendalikan dan akibatnya fatal. Menarik, Gandhi pernah mengatakan, bumi kita ini sebenarnya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tapi tidak pernah cukup untuk memuaskan keserakahan satu orang. Sehingga sebenarnya di bumi ini tidak perlu ada gelandangan, anak-anak terlantar, pengemis, fakir miskin, dan sebagainya. Ya, tentu saudara, kita bertanya, ya. Nah, kalau demikian, apakah saya ketika mempunyai banyak hal salah? Apakah ketika saya ingin menjadi orang kaya salah? Apakah itu menandakan saya merasa tidak cukup dengan hidup saya? Nah, ini menjadi pergumulan, saudara. Ya, nah, saya mau mengatakan bahwa mempunyai banyak hal, ya, Anda punya banyak harta, bahkan mempunyai sebanyak mungkin, sebenarnya tidak salah, saudara. Ya, dan kekayaan pun sebaiknya juga jangan dimusuhi. Yesus tidak membenci kekayaan, ya, karena semuanya itu dapat dipakai untuk maksud-maksud yang positif dan konstruktif. Yesus tidak melarang, ya, orang yang memberikan dia barang yang mahal, ya, seperti minyak narwastu yang mahal harganya, ya, yang dipakai untuk membasuh kaki Yesus, ya, Yesus tidak menolak itu, ya, karena itu barang mewah, barang mahal, saudara. Artinya Yesus tidak membenci kekayaan, Yesus tidak membenci harta atau materi, ya. Kenapa? Karena sekali lagi itu bisa dipakai untuk sesuatu yang positif dan konstruktif. Ya, karena bagaimana mungkin kita bisa membantu orang, bagaimana mungkin kita bisa mengangkat nasib orang-orang yang terlantar, orang-orang yang kekurangan, kalau diri kita sendiri kekurangan. Bagaimana mungkin kita bisa membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan jika hidup kita sendiri hanya kasarnya bermodalkan dengkul, yang nggak mungkin, saudara. Ya, artinya kita juga butuh, ya, kekuatan, kekayaan atau materi, saudara. Ya, nah, tapi di sini yang mau kita lihat bahwa kalimat ini, di mana kita memohon yang secukupnya, artinya kita mensyukuri, kita memanfaatkan apa yang ada pada diri kita dengan seoptimal mungkin. Ya, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi juga untuk memuliakan nama Tuhan dan ikut mensejahterakan kehidupan bersama dengan sesama kita. Itu sebabnya kata yang secukupnya mengandung pengertian kualitatif, bukan kuantitatif. Karena yang dikehendaki Tuhan bukanlah sebanyak mungkin atau sedikit mungkin, ya, tapi yang sebaik mungkin. Ya, tidak dilihat apakah itu sedikit atau banyak, saudara. Ya, dan kalimat doa ini juga dapat dimaknai sebagai peringatan kepada kita semua agar kita jeli membedakan antara apa yang kita ingini dan apa yang kita butuhkan, sehingga kita bisa terhindar dari gaya hidup konsumtif yang boros dan sia-sia. Ya, nah, saya mencoba menyimpulkan 3 hal, saudara, dari doa ini. Ya, bahwa yang pertama, doa ini mengajarkan bahwa Allah peduli pada kebutuhan semua orang. Allah ingin mengajar, Yesus ingin mengajar bahwa kita juga peduli kepada orang lain. Ya. Itu sebabnya, saudara, dipakainya kata jamak, kami. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, dan tidak ada satupun kata aku dalam doa Bapa kami.
Tidak ada satupun kata saya atau ku, ya, tapi kami, artinya bukan hanya saya, tapi kamu juga, orang lain juga. Kami, bentuk jamak. Ya, ini mengajarkan bahwa Allah peduli kepada semua orang. Ya, dan Allah ingin agar semua orang punya rasa cukup. Ya, semua orang punya rasa cukup sehingga kehidupan manusia ya menjadi kehidupan yang tidak terjebak pada keserakahan dan ketamakan. Ya, jadi sekali lagi bukan hanya kalimat ini sebenarnya ya, kalimat selanjutnya juga pasti digunakan kata kami. Ya, kata kami ini menunjukkan tidak hanya tertuju kepada diri kita, ya, tapi juga kepada orang lain, saudara. Dan yang kedua, doa ini mengajarkan bahwa Allah juga peduli terhadap kebutuhan jasmani kita. Nah, ini menarik, saudara. Ya, doa ini mengajarkan Allah itu peduli loh terhadap kebutuhan jasmani kita. Ya, kayak tadi di awal saya ungkapkan bahwa kalau kalimat sebelumnya selalu berkaitan dengan kepentingan Tuhan. Dikuduskan nama Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Semuanya mu menuju kepada Tuhan. Tapi di sini berikanlah kami makanan. Ya, makanan di sini menunjukkan kebutuhan jasmani manusia. Tentu saudara-saudara ingat ketika kisah penciptaan Adam dan Hawa, ya, mereka ditempatkan di Taman Eden dan menarik. Kenapa manusia diciptakan di hari terakhir? Kenapa bukan di hari pertama? Kenapa bukan di hari ketiga dan seterusnya? Tapi kenapa di hari terakhir? Itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan pelengkap kebutuhan jasmani dulu, ya, tumbuhan, binatang, pohon-pohon dan sebagainya, ya, barulah pelengkap itu sudah tersedia, barulah Tuhan tempatkan manusia. Ya, artinya dari situ sudah jelas bahwa Allah begitu memperhatikan kebutuhan jasmani manusia. Ya, tentu kita juga ingat Yesus dalam pelayanannya, Yesus juga sangat memperhatikan kebutuhan jasmani manusia. Tentu kita ingat kisah 5 roti dan 2 ikan ya. 5 roti dan 2 ikan kisah yang sangat terkenal ya, ketika ada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, hari sudah malam dan Yesus mengatakan berilah mereka makan. Ya, padahal murid-muridnya bilang apa? Ingat Bapak Ibu? Suruhlah mereka pulang. Suruhlah mereka kembali ke kampung-kampungnya. Karena hari sudah malam, tapi Yesus bilang tidak. Kamu harus memberi mereka makan. Para murid panik, ya, tapi kita tahu cerita itu luar biasa. Ada seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikannya. Yang dipakai Tuhan menjadi sebuah mujizat untuk memberikan makan 5.000 orang. Sekali lagi, saudara, Allah memperhatikan, Allah peduli kebutuhan jasmani manusia. Tapi juga ingat, ya, saudara, kebutuhan jasmani juga tidak berarti segala-galanya. Ya, bukan yang terpenting. Ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan spiritual yang juga penting. Ya, Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ini juga nampak di dalam doa Bapa kami. Setelah mengungkapkan kebutuhan jasmani, kalimat selanjutnya, ampunilah kesalahan kami, ya, berkaitan dengan kehidupan rohani. Kemudian selanjutnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu juga merupakan urusan rohani yang berkaitan dengan rohani. Artinya dari doa ini menjadi seimbang seharusnya antara mana yang jasmani dan mana yang rohani. Ya, bukan berarti lalu Allah peduli terhadap kebutuhan jasmani kita lalu kita lupa terhadap kebutuhan rohani kita. Ya, oke, kalau begitu saya doa terus doa minta kebutuhan jasmani, enggak cuma itu saudara. Ya, tapi Tuhan mau kita juga ya mengasah rohani kita
Ya, kita juga peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan spiritual kita. Beribadah, bersaat teduh, ya, bersama-sama bersekutu, memahami Alkitab dan sebagainya. Ya, dan yang terakhir, saudara, doa ini juga mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Ya, menarik ini, saudara. Ya, Yesus mengajarkan doanya, berikanlah kami pada hari ini, ya, makanan kami yang secukupnya. Ada kata pada hari ini. Jelas ya, saudara ya. Hari ini menunjukkan bahwa saat ini, hari ini sekarang, Tuhan Yesus nggak mengatakan berikanlah kami makanan yang besok-besok, ya, berikanlah kami bulan depan makanan, enggak, saudara, tapi hari ini mau mengungkapkan bahwa setiap hari, setiap saat, betapa manusia bergantung kepada Tuhan. Ya, tidak ada satu hari pun yang tidak bisa dijalani manusia tanpa bergantung kepada Tuhan. Ya, atau dengan kata lain, doa ini mengajarkan kerendahan hati kita, ya, bahwa apa yang kita mau jalani hari ini, apa yang mau kita lakukan hari ini, semua bergantung pada Tuhan. Ya, karena kata hari ini menjadi clue, ya, menjadi kunci untuk memahaminya, saudara. Ya, bahwa manusia tidak akan bisa menghidupi dirinya sendiri. Bahkan dunia ini, dia tidak akan bisa melangsungkan kehidupannya tanpa penyertaan Tuhan. Ya, ada seorang mengatakan, kalau Tuhan satu detik saja meninggalkan bumi ini, maka bumi ini akan hancur. Ya, rasanya nggak berlebihan ungkapan itu. Memang, saudara, bisa bayangkan juga hidup kita. Satu detik saja, ya, Tuhan nggak kasih napas sama kita. Ya, maka hilanglah napas kehidupan, ya, dan matilah manusia. Ya, jadi sekali lagi, saudara, doa ini doa yang sangat indah, doa yang mau mengungkapkan Tuhan peduli terhadap kebutuhan jasmani. Tuhan juga mengajarkan bahwa itu kebutuhan yang penting, tapi tidak boleh mengalahkan segala-galanya. Ya, ada rasa cukup yang dianugerahkan yang akan mengontrol kita, ya, di dalam kita menyikapi kebutuhan jasmani kita. Sekali lagi juga, ya, Tuhan mengajarkan kami, ya, bukan aku, bukan saya. Ya, mungkin pertanyaan reflektif buat kita, apakah kita pernah mendoakan kebutuhan jasmani orang lain? Apakah kita sudah mendoakan makanan orang lain? Apakah kita sudah mendoakan rezeki orang lain? Seringkali kalau mau jujur, itu abai dari diri kita. Ya, sering doa kita menjadi doa yang egosentris. Sering doa kita menjadi doa yang tertuju pada kebutuhan kita saja. Ya, tapi justru ini kita mau diajarkan tentang kami, saya dan kamu dan kita semua. Ya, nah, demikian Bapak Ibu penjelasan yang bisa saya berikan malam hari ini dengan kalimat doa yang satu ini. Ya, saya buka mute-nya, saudara. Ya, apakah ada yang mau bertanya atau sharing boleh malam hari ini? Silahkan. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing? Oh, bukan. Yang ada yang depan. Bukan. Ya.
Pak Romi mungkin ada yang mau di-sharingkan, Pak Romi? Ada? Pak Hadi mungkin ada, Pak Hadi? Pak. Ya. Pak Romi nggak ada suaranya? Ya. Pak Romi kurang keras. Menghilang kok suaranya, kenapa ya? Ya, udah Pak. Ada Pak Romi yang mau di-sharingkan? Dengar, Pak Romi. Hilang suaranya, Pak. Lagi Pak Romi. Pak Adi. Ya. Kenalin. Itu ingat Pak. Ya. Israel berada di padang. Putus-putus suaranya. Bangsa Israel yang ada di padang gurun. Ya. Memberi makan roti mana. Ya. Di Allah memerintahkan dia roti itu tertutup untuk hari ini gitu ya. Betul nggak? Gimana? Putus-putus suaranya? Ambil roti kan Allah memberikan roti mana tuh kepada bangsa Israel. Ya. Nah, Allah memerintahkan juga ambillah roti itu secukupnya untuk hari ini. Betul ya Pak ya? Ya, ada itu juga. Ya. Jadi ya mungkin itu juga berkaitan dengan kebutuhan makanan yang berikanlah makanan kami yang secukupnya pada hari ini gitu ya. Jadi itu tuh berlaku dari zaman dulu juga gitu kan ya. Betul, ada korelasinya. Ya. Karena waktu itu Israel juga dalam pengembaraan di padang gurun, mereka sedang digembleng, sedang dilatih menjadi umat yang tangguh. Ya, karena umat pilihan bukan berarti langsung jadi, ya, tapi mereka diproses, dibentuk. Maka menjadi penting ya supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang tamak dan serakah. Ya, karena memang ketamakan ya bisa dibilang sifat buruk yang sudah ada sejak dulu kan begitu. Ya, ketamakan, keserakahan. Ya, banyak cerita-cerita dalam Alkitab ya, karena ketamakan, karena keserakahan maka Allah menegur, Allah marah dan sebagainya. Ya, betul. Iya, Pak. Ada lagi? Mungkin? Bu Feve ada, Bu? Enggak, cukup. Cukup. Jelas. Cukup. Jelas. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Iya, boleh ya, Bu Dia. Itu tadi kan, Pak, yang namanya cukup kan bukan relatif, ya Pak ya?
Nah itu yang saya nggak ngerti Pak. Karena yang di otak saya yang namanya cukup buat manusia itu kan relatif tuh Pak. Cukup saya belum tentu cukup buat orang lain. Orang lain juga mungkin dengan satu yang lainnya teh beda gitu Pak. Apa yang tadi dijelaskan itu kriterianya yang namanya cukup itu cukup karena kebutuhan manusia itu sama gitu Pak? Atau gimana ya Pak? Nah, Ya. saya nggak nangkep itu tuh Pak. Iya, Kayak iya. lemot gitu. Maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa Bu. Ya, artinya gini ya, kalau cara pandang kita dari situ, ya saya akui, saya sendiri juga mengakui bahwa cukup itu relatif. Ya, kalau kita cara pandangnya pakai tadi, ya. Saya cukup makan sepiring, ada orang yang nggak cukup makan sepiring, makannya 2 piring. Ada orang yang cukup makan sate 10, tapi saya nggak cukup, harus makannya 20, jadi relatif. Kalau cara pandangnya itu betul, ya. Tapi kalau kita melihat bahwa sebenarnya kita diberikan, masing-masing kita diberikan rasa cukup dalam diri kita. Ya, di mana itu seperti alarm, ya, seperti tanda yang memberi sinyal ya bahwa kamu tuh udah cukup sebenarnya, ya kan? Kamu tuh udah cukup sebenarnya, dan kita tahu rasa cukup itu, batasannya kita tahu, ya, dan itu yang menjadi cukup tidak relatif lagi, ya, karena rasa cukup itu sudah ada dalam diri kita, baik orang yang tadi kasus yang cuman hidup dari uang pensiun sekian, baik orang yang mungkin penghasilannya puluhan atau ratusan juta, sebenarnya punya rasa cukup semua. Ya, mungkin itu Bu. Jadi kalau misalnya itu bisa diterjemahkan kebutuhan kali ya Pak. Jadi kebutuhan apa ya, yang utama kali ya Pak ya, bukan keinginan gitu ya. Jadi kalau cukup itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya Pak ya. Kalau diterjemahkan sederhananya gitu. Bisa itu membantu kita untuk mengerti, ya. Bisa, artinya gini, kecukupan itu berasal dari apa yang kita butuhkan, ya, bukan apa yang kita mau. Ya, itu bisa dipakai. Ya, jadi masalahnya kadang kan itu tadi yang saya ungkapkan juga. Kadang kita sendiri sulit membedakan akhirnya mana yang kebutuhan, mana yang kemauan, keinginan. Ini yang menjadi bias gitu loh. Sehingga kalau pijakannya kebutuhan, ya juga jadi relatif akhirnya gitu. Ya, mungkin bisa membantu tapi akhirnya juga jadi relatif. Nah, yang mau diungkapkan di sini bahwa setiap manusia itu tahu dan dia punya batasan mana rasa cukup dan mana yang tidak cukup. Ya. Dan itu adalah karunia Tuhan yang diberikan, ya. Yang sering kali ini kita abaikan, kita bungkam. Ya, sehingga itu tadi, ya, atas nama kebutuhan, oh rasanya belum cukup, ya, padahal kebutuhan ini juga tadi kadang-kadang bisa berupa kemauan sebenarnya. Ya, mungkin itu, ya. Oke Pak, ya lebih jelas. Terima kasih ya Pak. Jadi rada dekat ke rasa syukur ya Pak. Bersyukur kita dapat makan segini gitu ya. Iya. Iya. Syukur, ya. Kalau saya ambil perkataannya Gus Dur dulu mengatakan bahwa berhentilah sebelum kenyang, berhentilah makan sebelum kenyang. Karena kalau kita kekenyangan nggak bisa jalan. Kalau kekenyangannya pengennya tidur nantinya. Jadi ya akhirnya itu rasa cukup itu yang harus dikembangkan ya.
Iya, betul. Bersyukur juga akhirnya. Betul, Pak. Ya, rasa bersyukur itu kan yang menjadi cara kita untuk bisa memandang seberapa banyak yang kita butuhkan. Ya. Banyak orang gagal dan jatuh dalam ketamakan dan keserakahan ya karena satu hal saja sebenarnya. Betul. Kurangnya rasa bersyukur. Ya, ketika orang tidak mampu bersyukur ya selalu akan merasa kurang. Ya, bahwa apa yang dia punya tidak akan pernah mencukupkan dirinya. Ya, karena itu tadi kebutuhannya sudah berubah, bukan kebutuhan tapi keinginan. Ya. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing? Pasti Adi, ada Pak? Pak, saya baru masuk ini Pak, kira-kira 10 menit, jadi tertinggal. And kalau melihat tadi endingnya, saya pikir itu sudah cukup jelas ya bagi kita bahwa cuman ada sesuatu yang menggelitik hati saya ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, kalau itu dianggap cukup, berarti kalau melebihi kategori cukup, mungkin ada lebihnya ya Pak. Nah, yang lebihnya itu ya bukan bagi mereka yang lapar gitu. Kira-kira bisa seperti itu atau bagaimana Pak? Iya. Artinya lebih dari apa yang kita butuhkan gitu ya. Iya Pak. Nah ini teori cukup relatif itu di sini Pak sebenarnya. Iya, benar. Cukup itu relatif itu di situ pasti ada yang tadi katakan gitu. Ini betul pasti dikatakan betul seperti itu. Misalkan Pak Dadang hari ini ngepost makanan ada daging ayam bakar, nasi timbel, kerupuk, kecap misalkan, terus buah-buahan 3 macam, itu cukup gitu, ya kan? Tapi buat orang lain segitu kurang. Dan ada lagi orang lain, aduh saya cukup pakai kerupuk, pakai kecap ada cukup gitu padahal gitu. Nah seperti itu teori relatif di situ yang berlaku gitu. Bukan masalah teori relatif itu kalau misalkan disebut cukup itu relatif bisa menjadi permasalahan lagi. Saya kira sih tidak juga ya. Justru teori relatif itu di sini yang berlaku gitu. Iya. Seperti saya tadi bilang, kalau cara pandangnya itu betul. Ya, jadi ini kembali ke sudut pandang kita. Ya, kalau sudut pandang kita bahwa tadi ya, ada orang yang segini cukup, ada orang segini nggak cukup. Betul. Ya, akhirnya cukup menjadi relatif, saudara-saudara. Ya, tapi kalau kita melihat, ya itu tadi sih menurut saya bahwa kembali ke diri kita. Ya, orang yang merasa tidak cukup makan seporsi nasi, sebenarnya dia juga tahu bahwa dia cukup tanpa perlu menambah. Betul nggak Bapak Ibu?
tanpa perlu kecap, tanpa perlu kerupuk ya Pak ya. Iya, cukup. Ayam bakar cukup. Iya. Artinya kalau melihat ini ya, dalam hati masing-masing. Saya masih bersyukur kalau membaca doa Bapak kami, bahwa Yesus mengajarkan, berilah makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Bahwa apa yang dikatakan dalam kalimat itu, berarti itu dalam segi kebutuhan makanan atau fisik ini ya, jasmani ya. Tapi Yesus tidak membatasi atau tidak mendoakan bahwa janganlah menjadi orang kaya, janganlah menjadi orang lain. Itu untungnya seperti itu gitu ya. Untungnya ada pembatasan cuma di segi berilah makanan kami cukup. Ya. Dan apa kalau yang diceritakan kata orang bahwa di Jerman sendiri, kalau kita makan di resto, justru kalau orang yang udah habis makanan itu harus membayar fee lebih gitu. Nah itu juga mengajarkan bahwa kita harus mencukupi, ini cukup buat kita gitu. Jangan sampai sisa. Nah kalau sisa kita harus membayar fee lebih ke restonya gitu. Itu mungkin salah satu pengajaran seperti itu juga ya. Iya. Iya, artinya ya makanya seperti tadi pertanyaan Pak Setiari bagus. Ya, bahwa apa yang menjadi kelebihan itu. Ya, betul bahwa doa ini mau mengajarkan juga bahwa supaya kita tidak menjadi orang yang egosentris. Ya, bahwa dengan kebutuhan yang sudah tercukupi, ya, ada kebutuhan orang lain juga. Ya, yang kita bawa dalam doa. Dan bukan dengan doa saja tapi juga dari apa yang mau kita berikan kepada orang lain. Ya, sehingga kecukupan itu menjadi sebuah keseimbangan ya dalam hidup orang-orang percaya. Ya, betul. Ya, kenapa di Eropa tadi, ya sebenarnya di Indonesia juga ada beberapa resto yang gitu ya, kalau all you can eat ya. Kalau nggak habis ditimbang itu berapa dibayar. Ya, kenapa? Karena itu kalau udah kita ambil kan kadang udah nggak bisa dimakan orang lain begitu. Lebih baik itu tidak perlu kita ambil karena kita sudah merasa cukup. Ya, dan itu bisa menjadi makanan orang lain. Ya, mungkin itu salah satu contoh. Ya, jadi sekali lagi makanya digunakan kata kami. Ya, ini menandakan dengan jelas sekali bahwa Tuhan mau kita silakan minta kebutuhan jasmanimu, ya. Tapi bukan hanya kamu, ya. Kami, ada orang lain, ada saudaramu, ada tetanggamu dan sebagainya. Ya, mungkin itu. Pak, tambahin ya Pak ya. Ya, Pak Thomas, boleh Pak. Jadi secukupnya di sini itu juga bisa diartikan masalah dari sisi motivasi. Jadi Tuhan ingin kita dalam mencari rezeki dalam berupaya itu motivasinya tuh bukan untuk satu keserakahan. Nah disinilah Tuhan Yesus meminta kita mau menyerahkan sepenuh hidup kita pada kedaulatan Allah. Ya percaya aja lah. Kamu jangan terlalu yang mengejar materi yang sampai di mana yang menjadi seolah-olah materi itu yang menjadi yang paling utama, sehingga mengabaikan Tuhan. Tuhan pengen bahwa kita berserah sama Tuhan Yesus. Nah, makanya di Matius 6 ayat 33 kan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, nanti kita lihat juga perumpamaan yang ada yang orang yang diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Tuhan kan masing-masing memberi talenta yang berbeda-beda orang. Nah, jadi kita dituntut untuk belajar penuhnya mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita seperti yang tadi Pak Adi bilang. Nah, masalah hasil yang kita dapat nanti dapat lebih dari yang kita butuhkan, nah itu anugerah dari Tuhan gitu Pak. Iya. Jadi tapi yang penting motivasinya kita mengejar itu bukan satu yang keserakahan yang untuk menimbun untuk yang seolah-olah harta menjadi yang paling utama gitu.
Tapi kita belajar, percaya, menyerahkan hidup kita, pasti Tuhan akan memberikan setiap hari rezeki pada kita. Nah, rezeki yang diberikan Tuhan itu ternyata kita dapatnya lebih dari yang kita butuhkan, ya tidak salah, karena itu Tuhan yang beri, gitu. Ya kan? Karena setiap orang kan dikasih rezekinya berbeda-beda setiap hari oleh Tuhan. Tadi perumpamaan talenta aja, Pak, ada yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Gitu. Nah, apakah salah kalau kita dapat rezeki yang berlebih? Tidak, karena itu kan Tuhan yang beri, gitu. Sepanjang motivasi kita mengejar, mencari rezeki itu bukan keserakahan, tapi kita mencarinya tadi sesuai yang Tuhan ajarkan, secukupnya, gitu, Pak. Masalah nanti Tuhan kasih lebih, itu ya otoritas Tuhan. Ya, itu ya justru yang Tuhan juga mau pakai, seperti yang talenta itu kan, rezekinya kita bagikan juga jadi saluran berkat buat orang lain. Itu aja, Pak. Ya, makasih Pak Thomas. Ya, betul ya, Bapak Ibu. Motif dasar ya yang akan bisa juga menentukan ya apakah kita merasa cukup atau tidak. Ya, saya teringat waktu di asrama teologi itu ibu asrama tiap hari kalau masak, karena udah lama ya dari tahun 70-an mungkin ibu asrama itu ngurusin kita anak-anak teologi. Jadi buat dia udah hafal nih. Dengan porsi segini pasti cukup gitu. Dengan anak asrama sekitar 100 orang gitu. Tapi ada teman-teman yang nakal kadang. Ya, ketika sebelum makan udah ke dapur duluan ya buat nyolong lauk. Entah telur dadarnya, entah bergedelnya ya. Akibatnya apa, saudara? Pas ketika jam makan dan itu biasanya dibagi per meja gitu ya. Satu meja tuh ada 6 orang saya ingat. Ya, ketika dibagi bos lama kelabakan. Ya, wah ini nggak akan cukup. Ya benar saja memang. Ya, ada orang-orang yang akhirnya terpaksa dikurangi jatahnya. Ya karena ada teman-teman itu tadi yang tidak bertanggung jawab. Karena ya itu kan satu bentuk keserakahan, ya keserakahan dan tidak sadar bahwa apa yang sudah disediakan itu sebenarnya cukup untuk seluruh penghuni. Ya, tapi karena ada yang lebih banyak, terlalu banyak karena rasa tidak cukup dan rasa serakahnya, ya maka orang lain yang dirugikan. Ya. Jadi saya pikir juga doa ini merupakan suatu ajaran yang luar biasa, saudara. Yang mau mengajak kita sekali lagi untuk melihat bahwa betul kebutuhan jasmani penting. Yesus sendiri selalu concern ya, selalu peduli terhadap kebutuhan jasmani manusia. Ya, tapi juga bukan berarti di atas segala-galanya seperti tadi. Ya, Tuhan mau itu tidak membawa manusia pada petaka. Ya. Kalau manusia punya rasa cukup yang benar-benar, ya, yang datang dari rasa syukur, yang datang dari tidak bersifat serakah dan tamak. Ya. Baik, Bapak Ibu. Cukup? Ya, cukup, Pak. Harus merasa cukup, Pak. Langsung diaplikasikan, Pak. Iya. Kalau doa makan, Pak, merem apa? Kenapa? Doa makan? Ya, sambil merem. Di depan, Pak. Enggak, gitu. Tergantung yang di depan kita, Pak. Itu paha ayam hilang. Ya, itu. Nah, itu sama. Waktu hidup di asrama begitu, Pak. Doanya nggak ada yang merem, Pak. Takut hilang ya? Iya. Begitu merem hilang. Hilang, ya. Satu lauk hilang. Dan itu merupakan penderitaan. Ya. Pak Ramadi. Ya, Pak Paulus. Kalau ini doa Bapak kami kan untuk kami-kami yang masih hidup ya. Terus bagaimana? Apa kita perlu untuk doa yang sudah orang sudah meninggal?
mendoakan orang yang meninggal. Sudah meninggal. Artinya doa meninggal. Artinya tujuan kita untuk yang meninggal gitu. Iya. Sudah Nggak ada. Enggak. Perlukah gitu ya? Enggak perlu, Pak. Ya ini kembali ke pemahaman soal bahwa orang yang meninggal itu kan sudah tidak punya hubungan dengan kita. Artinya kita nggak punya kekuatan atau apa-apa lagi untuk makanya kalau di rumah duka seperti contoh, kalau di rumah duka kita kan tidak mendoakan yang meninggal, kita mendoakan keluarganya. Ya makanya ada, maksudnya ini bisa dijadikan PA. Makanya ada sikap-sikap kadang di depan peti pakai berdoa. Berdoa untuk siapa? Kalau berdoa untuk yang meninggal nggak tepat. Kenapa? Karena dia sudah menjadi urusannya dengan Tuhan. Ya, kita sebagai manusia nggak bisa mengendalikan dia. Ya, artinya doa dalam peristiwa kedukaan atau kematian, doa kita ya tertuju kepada keluarganya, bukan kepada almarhumah. Ya. Oke, makasih. Kalau ini dinaikkan, doa Bapa Kami dinaikkan biasanya di upacara pemakaman, ya kan biasa suka ada ya dalam liturgi kita. Ya ini menjadi bagian dari doa-doa kita yang datang ya sebagai pengingat ya bahwa ada doa yang sempurna yang kita mau naikkan dalam upacara pemakaman. Ya, bukan untuk ditujukan bagi yang meninggal. Baik. Gitu, Bapak Ibu. Saya kita tutup ya. Ada yang khusus mau didoakan malam hari ini, Bapak Ibu? Ya. Oke. Kita tutup ya dalam doa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Terima kasih juga untuk sebuah doa yang indah yang Kau ajarkan. Bahwa ketika kami bekerja, ketika kami mencari penghasilan, ketika kami mencari nafkah untuk memenuhi atau menunjang kehidupan kami di dunia, biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang serakah, tapi menjadi orang-orang yang sadar dan mengerti bahwa apapun yang Tuhan berikan, semua adalah berkat anugerah-Mu yang disyukuri, yang harusnya boleh dinikmati dengan baik, bukan membawa kami pada keserakahan dan ketamakan. Biarlah rasa cukup yang sudah ada dalam diri kami boleh mengendalikan kami, sehingga setiap berkat-Mu mampu kami syukuri. Bahkan berkat-berkat-Mu boleh juga dinikmati orang lain, menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Berkati usaha kami, pekerjaan kami ya Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan juga dan simpatisan. Mereka yang mungkin sedang mau memulai usaha, atau bahkan mereka yang sedang menjalani usaha. Mereka yang mungkin berdagang, mereka yang mungkin bekerja di perusahaan. Tuhan juga menyertai. Bila dalam masa-masa pandemi ini, mereka boleh tetap menjalani semuanya dengan baik. Walaupun perekonomian sedang tidak baik ya Tuhan, tapi biarlah kasih karunia Tuhan boleh menyertai dan boleh memberikan mereka kekuatan untuk bisa menjalani dan melewati semuanya dengan baik. Kami doakan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan juga yang dalam kondisi sakit, mereka yang dalam pergumulan. Kami teringat Ibu Eliwati dalam usia lanjutnya dan juga dalam
kesehatannya yang kurang baik beberapa waktu lalu akibat terjatuh. Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Biarlah dalam pengobatan pemulihannya, biarlah kasih dan kuasa Tuhan boleh sungguh dialami oleh Ibu Eliwati. Juga untuk Bapak Suryadi, Pak Koko juga yang dalam pengobatan cuci darah, Tuhan juga berikan mereka kekuatan, kesabaran untuk terus menjalani semuanya dengan baik. Kami doakan juga Ibu Natalia, Ibu Rosyani juga. Tuhan sertai juga dalam pengobatan mereka. Juga Ibu Lili Lesmana juga dalam pemulihannya untuk tulang tangannya. Tuhan juga menolong, memberikan mereka dia kekuatan untuk bisa menjalani semuanya dengan baik. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, anak-anak kami, semuanya Tuhan. Ada banyak rencana, ada banyak harapan. Biarlah semua kami serahkan hanya dalam tangan kasih dan penyertaan-Mu. Kami doakan juga situasi bangsa negara kami. Tuhan juga menolong. Tuhan juga memberikan hikmat agar dalam semua perencanaan, strategi-strategi pemerintah, dalam pemulihan ekonomi, dalam penanggulangan wabah, semua boleh membuahkan hasil yang baik. Dan masyarakat boleh turut berkontribusi untuk memberhasilkan setiap strategi pemerintah. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang mau kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari-hari makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.